Aviators perlu tahu juga bagaimana sih ngatur antrean pesawat mana yang berangkat duluan atau pesawat mana yang mendarat duluan. Bisa nggak pesawat yang di belakang minta didahulukan mendarat gitu? Jadi kalau di pelayanan navigasi penerbangan itu first come first serve. Jadi kita nggak bisa melakukan pesawat yang di belakang sehingga untuk melakukan penerbangan duluan, kecuali untuk pergerakan VVIP movement, pergerakan untuk pesawat kepresidenan, itu kita atur. Jadi memang itu akan kita notif kepada operator penerbangan, namanya NOTA, sehingga memang itu memberi prioritas. Nah, Aviators, saat ini saya sudah bersama Pak Indaryono, General Manager LPP-NPI. Apa itu LPP-NPI? Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Dan Pak Indaryono adalah General Manager untuk JATSI, Jakarta Air Traffic Service Center. Pak Indaryono, terima kasih kesempatannya pada Aviation hari ini. Langsung saja pertanyaannya, kami dapat dari Aviators banyak yang merasa was-was mau bepergian naik pesawat pada saat musim hujan ini. Di bandara hujan lebat, mendungnya hitam, tapi kok pesawat naik turun. Banyak yang khawatir, aman nggak sih terbang di saat musim hujan seperti ini. Nah, Airnav ini kan yang mengendalikan pergerakan pesawat. Mungkin Bapak dapat menjelaskan aman tidaknya dan kenapa? Gitu, Pak. Ya, jadi penerbangan di masa musim penghujan itu saya kira sangat aman. Pesawat itu sendiri juga prosedur penerbangannya dia melakukan secara instrumen ya, jadi tidak visual. Jadi penerbangan instrumen itu sudah menjamin pesawat itu dari bandara keberangkatan sampai ke bandara tujuan ya. Jadi dari operator penerbangan juga sebenarnya sudah menerima data-data cuaca yang diperoleh pada saat jam itu akan melakukan penerbangan ke tujuan, ke bandara tujuan. Jadi saya kira untuk masyarakat pengguna jasa penerbangan tidak perlu ragu ya, jadi itu saya kira sangat aman. Tapi kan di luar hujan, mendung. Itu kira-kira gimana Pak pengaruhnya terhadap keselamatan dan bagaimana Airnav membantu pilot itu untuk pergerakannya? Ya, jadi secara pengaturan itu sebenarnya pengaturan secara umum lah ya, pesawat terbang yang datang maupun berangkat itu nggak masalah. Kalau berkenaan dengan cuaca, dari Airnav menyampaikan informasi ke pesawat itu ya. Jadi selama perjalanan, selama melakukan penerbangan, pilot akan tahu. Jadi seperti apa cuaca-cuaca dalam rute-rute penerbangan yang ditempuh. Jadi saya kira nggak masalah. Ya. Nah, ya. Ada standarnya nggak Pak? Bahwa dalam kondisi seperti apa itu pesawat boleh tinggal landas atau mendarat, kecepatan angin, hujan, dan sebagainya? Ya, jadi kalau untuk pesawat, kedatangan pesawat ya, kalau mendarat di suatu bandara, jadi di bandara itu sendiri memang berbeda-beda. Kalau contoh di Soekarno-Hatta itu fasilitas pendaratannya sudah yang terkini lah, sudah modern ya, ada instrument landing system ya, terus kemudian juga RNP approach ya untuk yang berbasis satelit itu PBN. Jadi pesawat itu bisa kita jamin lah dengan jarak pandang 800 meter dia bisa melakukan pendaratan, yaitu sekurang-kurangnya 800 meter. Jadi tidak boleh kurang dari 800, kalau lebih bagus. Ya, saya kira kalau dari view penumpang atau masyarakat melihat cuaca kelihatannya buruk seperti itu, tapi jarak pandang dari pesawat ke runway atau ke landasan itu sebenarnya masih memenuhi persyaratan untuk melakukan pendaratan. Jadi kita anggap aman.
Nah, untuk pesawat yang berangkat itu juga ketentuan minimalnya ada. Kalau misalnya masih 1000 meter atau 2 kilometer misalnya kan gitu, itu aman untuk berangkat. Itu untuk jarak pandang. Iya, jarak pandang itu aman. Kemudian arah angin, kecepatan angin, curah hujan itu ada standarnya nggak Pak? Ya, kalau arah angin, kecepatan angin ya kita udah informasikan juga kepada pesawat itu sendiri sebelum berangkat atau mau mendarat. Jadi untuk pesawat, performa pesawat itu sendiri akan bisa mengatur kemampuannya untuk dia sampai mendarat di landasan atau dia take off. Jadi kecepatan angin dan sebagainya itu ada toleransinya, dan saya kira dari pesawat itu sendiri yang akan menghitung dan dianggap itu bisa dilakukan. Keputusan untuk mendarat atau tidak mendarat itu berdasarkan informasi cuaca yang disampaikan oleh Airnav. Iya. Tapi keputusannya dibuat oleh pilot sendiri, Pak. Iya. Jadi Airnav tidak menyatakan aerodrome close atau bandara ditutup atau dibuka, tidak ya? Karena sesuai dengan aturan yang berlaku itu hanya memberikan informasi saja terkait dengan kondisi cuaca saat itu. Jadi cuaca itu memang setiap saat berubah, dan itu dari instansi BMKG ya yang memberi informasi cuaca itu disampaikan kepada operator atau maskapai penerbangan itu. Jadi keputusan bahwa pesawat itu akan mendarat atau mendarat itu sebenarnya dari pilot in command atau dari pesawat itu sendiri. Karena dari regulasi untuk melakukan pendaratan tentunya dia juga sudah ada ya. Jadi bukan dari Airnav. Ya, tadi saya sampaikan kalaulah misalnya jarak pandang di Soekarno-Hatta dengan ALS yang alat pendaratan yang instrument landing system 900 meter, 1000 meter itu mereka akan melakukan pendaratan. Sekalipun mungkin masyarakat menganggap itu cuacanya sangat buruk, tapi jarak pandangnya dari pesawat ke landasan masih dianggap sesuai dengan ketentuan, masih bisa mendarat. Mungkin itu. Demikian juga untuk yang mau berangkat ya. Iya. Jadi Airnav memberikan informasi, keputusan tetap ada pilot. Iya, betul. Dan sejauh itu masih dalam koridor memenuhi persyaratan cuaca, itu aman-aman saja ya. Iya, saya kira begitu, Mas. Nah, Aviators tadi sudah dijelaskan oleh GM LPP NPI atau Airnav Cabang Jakarta bahwa walaupun kondisi cuaca ini hujan, mendung gelap, tetap aman untuk terbang. Banyak parameternya, dan juga keputusan-keputusan itu dibuat berdasarkan informasi yang akurat, yang paling up to date. Jadi nggak usah khawatir, walaupun cuaca buruk, tetap aman untuk terbang. Alvin Lee, Aviation, happy landing. Kemudian saya katakan semua pesawat itu dipandu dan terlihat di monitor radar. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir